Shalom, puji nama Tuhan, kami terkasih. Ya, berapa banyak kita yang hadir, kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Di nama Tuhan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang sikap yang benar menghadapi akhir zaman. Sekali lagi, sikap yang benar menghadapi akhir zaman. Di nama Tuhan, ya, kita sudah hidup di akhir zaman, hari-hari terakhir. Biasanya pada umumnya ada dua sikap orang percaya dalam menghadapi akhir zaman. Ada dua sikap orang percaya di dunia ini dalam menghadapi akhir zaman. Yang pertama, ya, orang yang sangat cuek, ya, orang yang masa bodoh, tidak peduli dengan keadaan akhir zaman. Bagaimana kita menghadapi akhir zaman? Mereka tidak peduli. Mereka merasa yang penting saya bahagia, yang penting saya sukses, yang penting keluarga lancar, pekerjaan lancar, cukup. Untuk hari-hari yang akan datang, ya katanya nanti tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dikhawatirkan. Saudara, tetapi ada golongan yang kedua, yaitu orang percaya yang sungguh-sungguh memperhatikan, sungguh-sungguh mempelajari keadaan akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa berjaga-jaga, mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman ini. Saudara, meskipun mereka tetap bekerja, mereka tetap mengurus keluarga secara jasmani, mereka tetap menjalankan itu. Yang sekolah tetap sekolah, yang bekerja tetap bekerja. Tetapi secara rohani mereka mempersiapkan hidupnya untuk menghadapi akhir zaman. Menghadapi akhir zaman artinya menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu saudara, sikap kita sebagai orang percaya itu menentukan nasib kita di akhir zaman, nasib hidup kita untuk hari-hari yang akan datang. Kalau sikap orang-orang percaya itu mempunyai satu sikap yang benar, maka dia akan ikut dalam rencana Tuhan untuk gerejanya pada akhir zaman. Tetapi kalau sikap orang percaya itu keliru, salah, maka dia gagal ikut dalam rencana Tuhan pada akhir zaman. Bapak saudara, kalau kita melihat, ya, dalam peta zaman ini 2000 tahun zaman Allah Bapa, 2000 tahun zaman Allah Anak, 2000 tahun zaman Allah Roh, ya, ini sudah 6000 tahun. Kita sudah hidup di akhir dari 6000 tahun ini, saudara. Di sini ada 7 tahun terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada 3,5 tahun pertama masa ujian gereja Tuhan, kemudian 3 tahun kedua masa Antikris. Di pertengahan ini akan terjadi pengangkatan gereja Tuhan. Pengangkatan gereja Tuhan. Ini yang merupakan rencana Tuhan bagi gerejanya pada akhir zaman ini. Ya, Tuhan rindu supaya gerejanya boleh disiapkan masuk di dalam pengangkatan gereja. Dan di sini akan mengalami pesta kawin anak domba Allah. Kemudian setelah masa Antikris, maka Tuhan Yesus akan datang kembali membinasakan Antikris dan akan mulai kerajaan 1000 damai, 1000 tahun damai. Saudara, dan gereja Tuhan bersama Tuhan akan memerintah di dalam kerajaan 1000 damai, kerajaan 1000 tahun damai ini. Ini merupakan rencana Tuhan yang luar biasa. Ini sudah dibuatkan beribu-ribu tahun yang lalu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali untuk menyelamatkan umat manusia, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya. Sebab itu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus memiliki sikap yang benar, karena itu menentukan nasib hidup kita untuk hari-hari yang akan datang. Saudara, kita akan membaca ayat firman Tuhan dulu di dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Dibacakan firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan
itu lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak saudara terkasih, inilah kita akan belajar pada sore malam hari ini, sikap kita sebagai orang percaya, sikap yang benar untuk menghadapi akhir zaman. Dari ayat firman Tuhan ini kita boleh belajar saudara, sikap orang percaya yang benar. Yang pertama yaitu harus menyadari bahwa waktunya sudah singkat. Dari ayat firman Tuhan tadi dikatakan keselamatan itu sudah dekat dibandingkan waktu kita mulai percaya kepada Tuhan. Apa artinya? Keselamatan itu sudah dekat. Saudara, memang sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima jaminan keselamatan itu secara rohani menurut iman percaya kita. Tetapi itu belum menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tetapi saat Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, maka keselamatan itu nyata dalam hidup kita. Kita bisa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Jadi artinya keselamatan sudah dekat. Itu artinya kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Tidak lama lagi. Wahyu 22:12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini janji Tuhan Yesus bagi gereja. Aku akan segera datang. Artinya waktunya tidak lama lagi. Kalau Tuhan berjanji pasti akan digenapi, akan ditepati. Itulah yang menjadi pengharapan kita sebagai gereja Tuhan. Satu kali kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kita akan diangkat masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Meskipun banyak orang tidak percaya kapan Tuhan Yesus datang, ya mulai dulu sudah diberitakan. Memang Tuhan masih menunda waktunya. Karena apa? Tuhan memberi kesempatan pada semua orang untuk bertobat, supaya semua orang tidak binasa, tetapi waktunya sudah singkat. Lalu dikatakan hari sudah jauh malam, hampir siang. Sekarang kita sudah hidup di akhir zaman ini, hari-hari terakhir. Cuma makan seperti dalam kegelapan, hampir siang. Siang itu terang Allah akan bersinar. Artinya kedatangan Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Hari sudah jauh malam, tanda-tanda sudah banyak terjadi. Saudara, kita melihat banyak bencana-bencana yang melanda dunia ini. Itu merupakan tanda-tanda yang sudah dibuatkan dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 21. Banyak bencana terjadi, kemudian banyak bangsa melawan bangsa, peperangan yang saat ini terjadi yang belum pernah kita lihat hari-hari yang lalu. Peperangan begitu dahsyat, yang semakin genting. Kalau ini terus diteruskan, peperangan ini bisa menjadi perang dunia ketiga. Artinya dunia akan hancur, karena menggunakan senjata nuklir, senjata yang modern. Ini sudah dibuatkan dalam firman Tuhan. Itu merupakan tanda-tanda bahwa hari sudah jauh malam, hampir siang, hampir kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau terjadi peperangan terus-menerus, ya, saat ini saja sudah heboh, ya, Selat Hormuz itu ditutup, padahal selat itu merupakan, ya, jalur transportasi kapal-kapal minyak. Kalau
ditutup ya, krisis minyak, bisa terjadi krisis ekonomi melanda global seluruh dunia ini. Ini merupakan tanda-tanda yang sudah terjadi. Sebab itu kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan harus menyadari bahwa waktunya sudah singkat, tidak lama lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Bacakan lagi Roma 13:17. Hal ini harus kamu lakukan bahwa karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi kita sebagai orang percaya pada Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang sudah hidup di akhir zaman ini, ini katakan kita harus bangun dari tidur. Tiba saatnya kita bangun dari tidur. Ya, bukan berarti secara jasmani, saudara, kita tidak boleh tidur. Kita perlu istirahat. Ya, waktunya tidur, waktunya bangun, ya bangun. Bekerja. Jangan waktunya bangun, tidur terus. Ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itu namanya orang yang malas. Tapi waktunya bangun, ya bangun, bekerja. Tapi waktunya tidur, harus tidur, istirahat. Jangan waktunya tidur dibuat bangun. Dan istirahat akhirnya tidak tahan tubuhnya, bisa sakit. Tetapi ini arti secara rohani. Gereja Tuhan pada akhir zaman harus bangun dari tidur. Artinya secara rohani. Tidur itu artinya apa? Kalau kita melihat orang yang tidur itu kan tidak beraktivitas, tidak berbuat apa. Demikian juga orang percaya kepada Tuhan. Kalau tidur rohaninya tidak berbuat perkara-perkara yang rohani, melalaikan, tidak peduli dengan hal rohani, tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan bersekutu dengan Tuhan, tidak peduli dengan pelayanan kepada Tuhan, tidak peduli. Yang penting dia senang, yang penting dia bekerja menghasilkan uang, yang penting dia mengurus keluarga. Tapi hal-hal rohani diabaikan, tidak peduli. Tidur rohaninya, tidak lagi bergairah untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada gairahnya lagi. Itu orang tidur secara rohani. Selain itu tidur artinya apa, saudara? Tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Banyak kasus terjadi, orang itu terlelap, mungkin habis bekerja, ya, capek, kemudian tidur, tidak dengar apa-apa. Tiba-tiba waktu bangun, barangnya sudah hilang, curinya, kembalinya. Demikian juga kalau kita tidur secara rohani, bahaya. Bisa kena mangsa. Siapa? Kuasa kegelapan. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya jangan sampai tidur secara rohani. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang maung-maung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis pernah tidur mana? Tidak tidur iblis. Tidak perlu tidur. Dia tidak capek. Selalu keliling mencari mangsa. Siapa mangsanya? Yaitu anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dikasih oleh Tuhan. Itu menjadi target iblis. Kalau orang dunia, mereka sudah jadi mangsanya iblis. Hidup dalam dosa, perzinahan, pembunuhan, macam-macam. Mereka sudah menjadi mangsanya iblis. Tapi iblis punya target, yaitu gereja Tuhan, umat Tuhan. Sebab itu kita harus bangun, jangan sampai tidur secara rohani. Jadi mangsa iblis, tidak bisa berjaga-jaga, tidak bisa waspada. Karena apa? Sudah tidak lagi berdoa, tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Ya, itu artinya tidak berjaga-jaga, tidak waspada, berbahaya. Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus bangun secara rohani, harus bangun
memperhatikan hal-hal rohani, memperhatikan ibadah kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Orang-orang yang bangun rohani, bergairah untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia merasa haus dan lapar dengan Tuhan. Itu orang yang bangun rohani, ada gairah kepada Tuhan. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinmu kendor, bila rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu orang yang bangun rohaninya. Kita sebagai gereja Tuhan harus bangun rohaninya. Kalau kita bangun, kita bisa berjaga-jaga, kita bisa waspada terhadap serangan iblis, bisa menjaga hati kita, pikiran kita. Itu bangun rohani, sehingga kita tidak memberi celah, memberikan kesempatan untuk iblis bekerja, merusak keluarga kita, merusak pekerjaan kita, merusak pelayanan kita. Kita bisa menjaga hidup kita ini dengan apa? Dengan hidup dekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta kuasa Roh Kudus itu menjaga hidup kita. Itu orang yang bangun. Orang yang bangun, kita lihat orang yang baru bangun, saudara ya, pasti langsung bekerja, bukan bangun ya, tidur lagi, sudah bukan bangun, pasti langsung bekerja. Ya, kadang-kadang lupa berdoa, ya, langsung ngurus ini ngurus itu. Ya, cara rohani demikian juga. Kalau kita berrohani, kita bangun, pasti kita akan melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bersaksi, untuk melayani. Pasti akan ada aktivitas. Kalau rohani kita itu bangun, itu. Kalau kita menyadari, kita harus menyadari waktu ini sudah singkat. Sebab itu kita harus bangun secara rohani. Jangan sampai terus tidur, jangan sampai malas secara rohani, jangan sampai suam-suam. Tapi harus kita bergairah, karena waktunya sudah singkat. Tidak ada waktu lagi untuk kita bermalas-malasan. Kita harus gunakan waktu sepenuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Selain itu apa, saudara? Saya bacakan dalam Roma 13:15. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sini poinnya, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya apa? Kita harus membenahi hidup rohani kita. Harus membenahi hidup rohani kita. Harus selalu periksa diri, check up cara rohani. Kalau saya ikut BPJS 6 bulan sekali ada check up gratis, ya. Itu nggak bayar, ya. Itu di check up kolesterolnya, triglyceridnya, kemudian gula darahnya bagaimana. Ya pernah waktu yang lalu ya. Saya tidak pernah check up, ya. Saya rasanya sehat-sehat aja, tapi saya, ayo check up kamu, jangan nanti kamu kolesterolnya tinggi. Setelah dicek, ternyata kolesterolnya 400 lebih, ya. Hampir 500. Waduh, ini kalau tidak ketahuan bisa kena stroke, ya kena serangan. Wah, bahaya. Jadi setelah check up, akhirnya saya minum obat, diturunkan kolesterolnya, jaga makanan. Bahaya. Demikian juga cara rohani. Kalau kita tidak memeriksa hidup kita selalu, pikiran hati kita, perbuatan kita, maka apakah masih ada di dalam kegelapan, dalam dosa? Kita harus mengecek selalu. Seperti Raja Daud, Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Raja Daud, meskipun dia seorang raja yang terhormat, tapi dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan.
dia minta Tuhan yang melalui Roh Kudus memeriksa hidup. Apakah keliru pikiran-pikiran? Selidiki pikiranku, jalan-jalanku bagaimana? Perlu kita selalu mengecek hidup kita. Karena apa? Seperti kalau tidak dicek kesehatan kita, ya tiba-tiba kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, langsung ambruk. Yang lalu juga ada saudaranya, anaknya dari Bapak Han Sukosari, itu juga begitu. Dan dicek, makannya enak-enak terus tiap hari. Akhirnya langsung stroke, meninggal. Demikian juga secara rohani kita harus selalu cek up setiap hari, datang pada Tuhan, periksa pikiran hatiku bagaimana. Apakah ada perkara-perkara yang kegelapan dalam hidup kita? Apakah masih ada kemabukan, iri hati, perzinahan, kepahitan dalam hidup kita? Kita harus segera bereskan, kita buang. Jangan biarkan hal itu dalam hidup kita. Kita harus belajar. Tadi dikatakan hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi kalau kita sudah memeriksa, mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perkara dosa, perkara dalam kegelapan, kita harus bereskan. Dan kita harus hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Siang hari itu artinya dalam terang. Terang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus hidup dalam terang Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kita harus selalu check up, memeriksa hidup kita. Karena waktu Tuhan sudah datang. Tidak bisa kalau Tuhan sudah datang, jangan Tuhan, jangan datang dulu Tuhan, saya masih belum beres, masih ada iri hati, kepahitan, ada kesombongan, jangan datang dulu Tuhan, tolong ditunda dulu 5 menit, 10 menit, ya saya mau doa minta ampun. Tidak bisa. Tiap hari harus kita check up hidup kita, supaya sewaktu-waktu kapanpun Tuhan sudah datang, kita sudah siap menghadap Dia. Amin, saudara. Luar biasa. Supaya kita tidak gagal ikut dalam rencana Tuhan. Akhir zaman ini ada 2 arus dalam dunia ini. Wahyu 22:11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah dia terus menguduskan diri. Akhir zaman ini hanya ada 2 golongan. Tidak peduli dia orang percaya, ya, orang gereja, tergantung pilihan hidupnya. Dia ikut arus zaman, arus dunia ini semakin jahat, semakin cemar, semakin najis, atau arus yang benar, semakin benar, semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus selalu memeriksa hidup kita. Apakah hidup kita sudah di jalan yang benar? Kalau arus yang benar ini akan menuju kehidupan yang kekal, tapi arus yang jahat, yang salah ini akan menuju kebinasaan yang kekal. Ini sikap hidup kita. Harus menyadari waktunya sudah singkat. Harus bangun secara rohani. Kemudian harus membenahi hidup rohani kita. Selanjutnya sudah dikatakan dalam Roma 13:14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini sudah sikap hidup orang percaya yang benar. Yang kedua, yang ketiga, yaitu harus mengenakan
artinya apa? Hidup dengan karakter Kristus. Waktunya sudah singkat. Kita harus memakai hidup ini dengan karakter Kristus. Karakter Kristus dari mana? Buah-buah Roh Kudus. Galatia 5:22-23. Ya, di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah hidup kita sudah ada kasih, mulai dari keluarga juga dengan orang lain? Apakah ada sukacita meskipun menghadapi tantangan kesulitan, kita bisa tetap bersukacita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada damai sejahtera, hidup kita membawa damai. Ada kesabaran, meskipun kita mungkin dihina, disakiti orang, kita bisa tetap sabar. Itu karakter Kristus. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, maka kita tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi tantangan kesulitan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini penting. Kita sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman harus mengenakan Kristus itu dalam karakter Kristus itu dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Itu kita harus dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bisa menyatakan karakter Kristus itu dalam hidup kita. Kalau kita mau belajar hidup kita untuk senantiasa dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan hanya dikuasai oleh akal pikiran kita sendiri yang terbatas, tapi adalah kuasa oleh Roh Kudus, sehingga kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan selanjutnya dan seterusnya. Dan di situ dikatakan janganlah merawat tubuhmu. Oh ya, sebelumnya dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Luar biasa. Kalau kita mengenakan Tuhan Yesus, itu menjadi senjata dalam hidup kita, menjadi perlindungan dalam hidup kita, sehingga kita bisa terlindung dari kuasa-kuasa kegelapan. Orang-orang jahat akan mengganggu kita. Itu ada perlindungan, yaitu Tuhan Yesus yang di dalam hidup kita. Itu menjadi senjata. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat yang terakhir saya bacakan dalam Galatia 5:16-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabbukan, pesta orang dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kalau itu dia tadi buah-buah roh dalam karakter Kristus. Tapi kalau buah-buah dagingan ini karakternya siapa? Iblis. Ya pilihan kita. Kita mau menjadi anaknya Tuhan Yesus atau menjadi anaknya iblis. Ini dikatakan janganlah merawat tubuh ini untuk memuaskan keinginan. Memang kita masih hidup dalam tubuh daging ini, tetapi kita harus menyalipkan kedagingan ini, jangan menuruti hawa nafsu, karena itu akan membawa kepada kebinasaan. Tapi kita mau menuruti Roh Kudus, maka akan timbul buah-buah karakter Kristus itu dalam hidup kita. Ya, saya udah mau main musik, jadi biarlah kita sebagai orang percaya pada Tuhan, kita harus memiliki sikap hidup yang benar menghadapi akhir zaman. Jangan sampai kita keliru menghadapi akhir zaman. Kalau kita keliru salah, maka kita gagal